Terbakar amarah akibat kekalahan di Perang Badar, kaum kafir Quraisy menghimpun pasukan untuk balas dendam. Kemudian Nabi Muhammad segera memerintahkan Abbas untuk menyeru kaum muslimin yang kabur tunggang langgang. Perlahan-lahan banyak pasukan yang kembali berkumpul di sekitar Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, setelah bulan suci Ramadan telah pergi, bulan ini kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal terletak di antara bulan Ramadan dan Zulqa'dah. Bulan ini merupakan bulan ke-10 dalam kalender Hijriah dan menjadi salah satu bulan yang penuh keutamaan dalam Islam. Kata Syawal juga berasal dari kata sya'lah yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan. Maka dari itu ada juga yang mengartikan sesuai dengan konteks bulan peningkatan amal. Pada bulan ke-10 dalam kalender Hijriah ini, ada 5 peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Kira-kira apa saja ya sahabat? Apa aja peristiwa penting yang pernah terjadi di bulan Syawal? Daripada penasaran, langsung aja ya, Laila sebutkan kisah-kisahnya. Yang pertama adalah pernikahan Rasulullah SAW. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memiliki istri sejumlah 14 orang. Dari angka tersebut, hanya 12 istri yang hidup dengan Nabi, sedangkan 2 lainnya dikembalikan kepada keluarganya. Lebih lanjut, di bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW menikahi 3 orang istri, yaitu Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, dan Ummu Salamah. Yang dinikahi Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad juga menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Pernikahan ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Kala itu Aisyah masih berusia 6 tahun. Nabi Muhammad SAW sendiri baru tinggal bersamanya setelah Aisyah sudah balik dan hijrah ke Madinah. Terakhir, Ummu Salamah. Ummu Salamah dinikahi Rasulullah SAW setelah Perang Uhud, kira-kira pada akhir 4 Hijriah. Ia merupakan perempuan yang cerdas lagi kritis. Tak hanya itu, Ummu Salamah juga diketahui telah meriwayatkan sejumlah hadis yang termasyhur. Makanya sahabat Laila, gak jarang kalau habis lebaran pasti datanglah orang-orang yang menyempurnakan separuh agamanya, yaitu menikah pada bulan Syawal karena dapat kesunahannya juga. Begitu juga bulan Syawal ternyata bulan Rasulullah menikah dengan ketiga istrinya. Yang kedua ada Perang Uhud. Terbakar amarah akibat kekalahan di Perang Badar, kaum kafir Quraisy menghimpun pasukan untuk balas dendam. Di antara petinggi Quraisy yang bersemangat menggalang kekuatan adalah Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Diambil dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, pasukan Quraisy berangkat dan mengambil tempat di dekat Bukit Uhud. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah. Mengetahui perkembangan terbaru ini, Rasulullah segera menggelar rapat. Hasil rapat menyatakan bahwa mayoritas sahabat ingin keluar dari Madinah dan menghadang pasukan Quraisy. Berdasarkan fakta sejarah, Nabi Muhammad SAW
mengatur barisan pasukan pada Sabtu pagi 7 Syawal 3 Hijriah. Cukup dikatakan bahwa pada perang ini umat Islam mengalami kekalahan akibat lalainya pasukan pemanah yang berada di punggung bukit. Yang ketiga ada Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Pari terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang ini terjadi akibat makar kaum Yahudi. Usai mengalami kekalahan di Perang Khaybar, orang-orang Yahudi meradang dan memujuk kaum Quraisy untuk berperang lagi. Tak cukup sampai di situ, para pemuka Yahudi juga membujuk banyak kabilah Arab lainnya. Banyak kabilah menyambut seruan ini. Di antaranya adalah Bani Murrah, pimpinan Al-Haris bin Auf, Bani Asja, pimpinan Mis'ar bin Rukailah, dan Bani Fazarah, pimpinan Uyainah bin Hisn. Menanggapi seruan pemuka Yahudi, pasukan besar yang terdiri atas kaum Quraisy dan Bani Kinanah sejumlah 4.000 orang mulai bergerak. Dari timur, pasukan besar kabilah-kabilah Ghatsafan juga telah dimobilisasi dan bergerak menuju Madinah. Jumlah total pasukan musuh ini adalah 10.000 orang. Saat itu angka 10.000 orang ini bahkan melebihi total penduduk Madinah ya sahabat Laila, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Rasulullah dan para sahabat segera menggelar musyawarah. Salman Al-Farisi memberi ide untuk membuat parit di bagian utara kota Madinah. Sebab selain bagian utara, kota Madinah dikelilingi oleh gunung dan perlindungan alami lainnya. Parit lalu digali dengan penuh pengorbanan. Rasa lapar yang menyiksa tidak menyurutkan semangat kaum muslim untuk menyelesaikan amanah tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengganjal perutnya dengan batu untuk mengurangi rasa lapar. Ketika tiba, karena tidak bisa menerobos masuk, pasukan Quraisy dan sekutunya memilih melakukan pengepungan. Pengepungan ini berlangsung selama sebulan penuh. Setelah 1 bulan mengalami kebuntuan, perpecahan mulai timbul di barisan pasukan penyerang. Sebagian ingin pulang meninggalkan perang yang berlarut-larut itu. Dalam kondisi kacau, Allah SWT mengirim angin topan yang memporak-porandakan musuh-musuh Islam. Pasukan penyerang membubarkan dirinya dan pulang ke wilayah masing-masing. Dalam sejarah Islam, Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab. Yang keempat, ada Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Kala itu pasukan muslim yang berjumlah 12 orang berangkat di bawah komando Khalid bin Walid. Akibat rasa sombong, karena merasa tidak mungkin terkalahkan, umat Islam justru dipukul mundur di awal perang. Kok bisa ya? Malah mundur di awal perang gitu. Kemudian Nabi Muhammad segera memerintahkan Abbas untuk menyeru kaum muslimin yang kabur tunggang langgang. Perlahan-lahan banyak pasukan yang kembali berkumpul di sekitar Nabi Muhammad SAW. Setelahnya mereka semangat maju dan berhasil memenangkan Perang Hunain. Kisah tentang perang ini diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 25-27. Artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu, orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak dan pada hari perang Hunain, ketika banyaknya jumlahmu menakjubkanmu sehingga membuatmu lengah. Maka jumlah kamu yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu lari berbalik ke belakang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan darinya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Allah kehendaki.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang kelima ada Perang Thaif. Perang Thaif adalah buntut Perang Hunain, sebab pasukan Hawazin dan Syakif yang kalah di Perang Hunain kemudian lari ke benteng Thaif. Nabi Muhammad mengutus Khalid bin Walid untuk berangkat dahulu dengan 1.000 pasukan. Sang Rasul kemudian menyusul dengan sisa pasukan dan melakukan pengepungan. Pengepungan ini berjalan cukup lama, yaitu selama 40 hari. Ada sumber lain juga yang menyebut selama 20 hari, 18 hari, 15 hari, dan 10 hari. Nabi Muhammad SAW telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menjebol benteng tersebut. Mulai dari menggunakan pelontar batu yang disebut manjanik, hingga menebang dan membakar banyak pohon anggur. Semua siasat itu sia-sia. Rasulullah kemudian meminta pendapat Naufal bin Muawiyah ad-Dili. Ia berkata, mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika engkau tetap mengepung mereka, maka mereka pun akan bertahan. Tapi jika engkau tinggalkan mereka, maka mereka pun tidak akan berbahaya. Nabi lantas berniat meninggalkan benteng tersebut dan memerintahkan Umar untuk mengumumkannya. Ketika mendengar rencana ini, ada beberapa orang yang keberatan. Mereka berkata, masa kita pergi begitu saja dan tidak menaklukkannya? Rasulullah pun menjawab, kalau begitu serbulah mereka. Serbuan langsung juga berakibat buruk. Banyak pasukan yang terluka ataupun terbunuh. Karenanya Nabi Muhammad dengan tegas memerintahkan pasukan untuk pergi. Kemudian di perjalanan Nabi Muhammad SAW mendoakan orang-orang Syakif. Orang-orang Syakif ini adalah penduduk kota Thaif ya, sahabat. Kemudian Rasulullah pun berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Syakif dan limpahilah mereka. Oke sahabat Laila, demikian 5 peristiwa penting di bulan Syawal. Semoga apa yang Laila sampaikan bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke sahabat-sahabat kalian semua ya. Dan jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video di YouTube channel Cahaya Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.